Shalom warga kerajaan surga. Kali ini saya menepati janji saya seperti di khotbah saya di prinsip kerajaan surga yang mungkin saudara sudah nonton. Saya berjanji saya akan bereksposisi menjelaskan tentang the prodigal son atau anak yang terhilang. Karena banyak sekali pembahasan di anak yang terhilang itu hanya di kulitnya saja mungkin. Dan selalu dikasih tahu bahwa ini anak berdosa dan dia pulang kepada bapaknya menerima dia. Betul, semuanya betul. Tapi selalu ada prinsip kerajaan yang Yesus selalu bagikan dan beritahu kepada kita. Jadi kita harus membaca kalimat demi kalimat, kita harus mengerti tafsirannya, kita harus mengerti bahasa aslinya bahkan, dan apa yang dimaksudkan dengan kalimat-kalimat itu. Sekali lagi, Yesus berbicara kepada orang-orang Farisi yang kitabnya pada saat itu adalah kitab Taurat. Dan dia selalu memberitahu contoh atau perumpamaan itu dengan dasar tradisi atau kultur daripada bangsa Yahudi pada saat itu. So, prodigal son, oke, kita mulai ya dari Lukas pasalnya yang ke-15. Kita mulai dari ayat yang pertama sampai yang ketiga dulu. Dan ini adalah dasarnya kenapa sampai perumpamaan ini ada. Ya, dan kepada siapa Yesus bicara ini harus kita mengerti. Lukas pasal yang ke-15 ayat yang pertama mengatakan para pemungut cukai, ya, dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Dia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Oke. Nah, perumpamaan yang pertama yang dia bagikan adalah domba yang terhilang. Kemudian perumpamaan yang berikutnya adalah dirham yang hilang. Dua-dua daripada domba dan dirham ini dicari sama tuannya. Tapi di prodigal son atau anak yang terhilang di perumpamaan yang ketiga yang dia bagikan, bapaknya tidak pernah mencari anaknya. Bapaknya menunggu anaknya. Itu harus dimengerti dulu, ya. Bapaknya menunggu. Sekali lagi, saya sudah katakan berkali-kali, Yesus tidak akan pernah paksa. Dia akan menunggu dengan tangan yang terbuka dan dia ada di teras waktu saat itu dia menggambarkan dirinya menunggu anaknya yang pulang. Makanya dia lihat dari teras, dari jauh dia sudah melihat, berarti dia menggambarkan dirinya selalu ada di teras menantikan sang bungsu pulang. Sampai-sampai dia berlari menghampiri anak yang terhilang itu. Ya. Nah, oleh sebab itu kita perlu mengerti bahwa keselamatan itu bukan paksaan. Mengenal Yesus bukan paksaan. Dia hanya memberikan, kemudian terserah kita untuk kita mau menerima atau tidak. Perjalanan ke Emmaus juga menggambarkan hal yang sama. Ketika sampai di depan rumah murid-muridnya, dia berbuat seolah-olah ingin meneruskan perjalanan. Nggak pernah paksa masuk. Ya. Tapi dia selalu menanti. Dia akan menegur, dia akan memberitahu, dia akan kemudian memberikan pesan, dan lain sebagainya, Ya. Oke, Lukas pasal yang ke-15. Ya. Ayatnya, ketika membahas tentang prodigal son ini, dimulai dari ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan katakan begini. Yesus berkata lagi, ada seorang yang mempunyai dua anak laki-laki. Yang terhilang selalu digambarkan memang sang bungsu. Nanti setelah beberapa kali kita membahas ini, di ujung daripada eksposisi ini, kita akan membahas yang sulung. Karena yang sulung juga terhilang. Dan lebih ironis lagi karena dia ada di dalam rumah. Ya. Ayat yang ke-12 mengatakan, kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Ya, lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Ingat, di ayat ini dikatakan bahwa Bapa berikan kepadaku bagian harta milikku. Milikku. Oke, begini artinya. Selama anak itu ada di rumah, kata Bapa yang ada di ayat ini artinya adalah sumber, source. Sumber. Ketika dia mengatakan Bapa bagikan harta milikku, itu berarti dia mengambil keputusan untuk melepaskan status akses. Dia melepaskan status akses kepada status, dia memilih status kepemilikan. Maksudnya apa? Maksudnya gini, sebelum dia minta itu,
kita harus mengerti dan harus mengerti prinsip kerajaan. Kita punya akses kepada Bapa di surga. Akses berarti kepada sumber, karena arti kata Bapa adalah sumber, dan sumbernya kita ini tidak ada batasnya. Bahasa Inggris mengatakan abundance and exceeding. Nah, seringkali manusia mau memiliki, padahal di dalam sistem kerajaan kita bukan pemilik, tapi kita adalah pengelola, steward, bukan owner. Ketika ini dilakukan, sistem ini langsung berubah menjadi sistem dunia. Anak bungsu ini mengatakan kepada bapaknya, saya tidak mau lagi hidup di dalam sistem kerajaan, saya mau pindah kepada sistem dunia. Sistem dunia adalah kepemilikan, padahal di dalam sistem kerajaan surga bukan itu yang Tuhan berikan dalam hidup ini. Makanya kenapa di Mazmur 24 ayat yang pertama mengatakan semua yang ada di bawah langit adalah the property of the kingdom, punyanya kerajaan surga. Nah, apapun yang melekat dengan kita, harta, jabatan, status, dan lain sebagainya, itu semuanya adalah titipan. Titipan Tuhan yang harus dikelola. Makanya Matius 25 ada talenta yang dikatakan diberikan 5, 2, dan 1, itu harus dikelola. Yang 5 jadi 10, 2 jadi 4, tuannya ketika kembali mengatakan bahwa engkau adalah hamba yang baik dan setia. Yang 1 tidak diapak-apakan, engkau adalah hamba yang malas dan jahat. Bobotnya besar, bobotnya keras ketika diberitahu itu kepada sang pengelola. Oleh sebab itu, perhatikan prinsip ini. Akses lebih dahsyat daripada kepemilikan. Catat itu baik-baik. Akses lebih dahsyat daripada kepemilikan. Setiap kali kita merasa memiliki, kita akan langsung terjerembab dan betul-betul ada di sebuah perangkap yang akhirnya tanpa kita sadari kita iri hati. Kita cemburu. Kita banding-bandingkan dengan orang lain. Karena kepemilikan. Kita merasa, oh dia lebih daripada saya. Oh, saya lebih daripada dia. Akhirnya ada perasaan sombong juga. Dan terus saling membandingkan dan tidak akan pernah ada habisnya. Akhirnya apa? Timbul macam-macam. Timbul kejar uang, kejar harta, kejar status, dan lain sebagainya. Sebenarnya yang manusia sedang lakukan, sebenarnya yang bungsu sedang lakukan adalah dia sebenarnya mencari kuasa yang hilang. Kenapa? Karena manusia sejak awal jatuh ke dalam dosa, dia hilang kuasanya. Oleh sebab itu manusia mencari, wandering around, where is the power? Mencari kuasa itu di mana-mana. Sering kali kita mendengar khotbah-khotbah, jangan kejar uang, jangan kejar status, jangan kejar harta. Sebenarnya bukan uangnya yang dikejar, sebenarnya bukan hartanya yang dikejar. Yang dikejar adalah kuasa di balik itu. Kuasa di balik harta, kuasa di balik status, kuasa di balik sebuah pertemanan. Kalau saya berteman dengan dia, saya akan punya kuasa. Jadi sebenarnya yang dicari adalah kuasa. Dia berpikir kalau saya memiliki, saya punya kuasa. Saya punya kuasa untuk semuanya, ini berarti di bawah kontrol hidup saya. Salah total. Setiap kali manusia merasa memiliki, manusia selalu merasa kurang. Sekali lagi saya ulang. Setiap kali manusia merasa memiliki, manusia selalu merasa kurang. Merasa tidak cukup. Makanya kita bisa terheran-heran lihat orang yang korupsi, kok sudah besar jumlahnya, kok masih nggak puas juga. Masih nambah lagi dan nambah lagi, karena apa? Dia tidak pernah ketemu kuasa itu. Dia selalu kehilangan kuasa itu. Oleh sebab itu, saya mau beritahu kepada Bapak Ibu sekalian, semua yang menonton, kita ketika terima Yesus sebagai Juru Selamat sudah diberikan akses kepada sumber. Sumber atas segala sumber. Sumber yang tidak ada habisnya. Di semua aspek kehidupan kita, kita punya sumber yang luar biasa. Jangan seperti si bungsu ini melepaskan akses dan berpindah kepada kepemilikan. Itu salah total. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan pada kali ini, renungan yang singkat ini. Kita akan sambung lagi nanti kepada ayat-ayat yang berikutnya. Dan paling tidak kita mengerti dulu dasarnya daripada anak terhilang ini
ketika dia mau pergi, dia mau melepaskan akses kepada hak kepemilikan, itu adalah sesuatu dasar kehidupan yang salah total. Saya percaya kita akan dimerdekakan, dan sekali lagi ingat bahwa kita punya sumber atas segala sumber, dan sumber itu selalu penuh dengan abundance and exceeding, semuanya berkelimpahan, dan kita bisa minta apa saja di dalam Tuhan sesuai dengan rancangan Tuhan, Tuhan akan berikan dalam hidup kita. God bless you, until next time.